gitu kan. Pakai kostum maid. Iya, kok maid? Nggak, saudara. Ini kita kedatangan Profesor Doktor Sarjana Hukum, Profesor Doktor Sarjana Hukum, Sarjana Lingkungan. Sarjana Lingkungan juga. Apalagi ada ya? Ada harusnya. Wisata dia, sarjana. Pariwisata. Lu pariwisata juga. Semuanya aja sebut. Sarjana Boti. Sarjana juga ya. Sabot. Nah, Sabot. ya. Kita kedatangan siapa hari ini? Beliau adalah Kita kedatangan siapa hari ini? kita kedatangan Presiden Bolonya. Presiden Bologna itu kan Itu alma daerah kan. Tetangganya Bolognese. Itu kan. Bologna tahu nggak lo dari mana? Kayak makanan deh. Itali, Bro. Serius? Ya. Itu Bolognese. Itu apa sih? Bolonya. Bologna. Dia itu ada Bolonya, ada Bolognese. Gue tau gue makanan sih Bolognese. Bolognese, nese, bolognese. Kok giliran gua kok pada diem ya? gua tuh selalu ngebela orang. Kenapa sih? Yaudah. Ente ngunyah. Lapar pak. Belum makan gue di siang loh. Gue bangun tidur langsung edit lagu langsung podcast nih. Gimana sih? Gila. Panitianya? Mana makanan? Itu apa depanmu? Padahal gue jadi makan kue pukis kan tadi. Jadi kita di sini akan ngobrol seputar kehidupan seorang. Tapi Siapa kok dia? Perasaan gua nggak enak ya. Siapa dia? Aku siapa? Aku di mana? Tuh kan, dia aja lupa sama diri dia Kamu sendiri. siapa? Kenapa aku di sini kosong? Jadi Abi ini adalah seorang pakar Pakar apa lagi nih? PC. PC. Itu pertama kali yang gue kenal lu tuh, lu pakar PC. Dulu laptop gua, apa komputer dulu ya? Komputer. Komputer gua meleduk gara-gara main game terlalu berat. Dia datang ke rumah, dia bilang, "Bang, komputer lu tuh kurang VGA-nya." Yang waktu masih di kamar Bang. nyokap gua tuh. Iya, tahu gue ingat kok gini-gini Digantiin. meleduk. Meleduk juga. Jadi sebenarnya emang nggak bakat. Di situ gue bilang, "Bi, lu kayak nggak bakat deh." Jadi tukang komputer. Dalam keadaan berasap ya. Berasap, Iya. muka hitam, kayak nggak bakat deh. Kayak lu nggak bakat jadi tukang PC. Iya, Habis itu lu menentukan karir jadi apa waktu itu? Oh, Itu dia juga nggak tahu. 2015. 2000. Ngelek. Lu masih SMA. Udah lulus SMA? dong? Kuliah. Masa kuliah sih? Berarti gak mau kuliah dong? SMA. Oh iya, Deng. Emang Kan emang iya. Gimana sih? adeknya sendiri. Kan gua lupa. Ya. Sebenarnya bener, SMA ke bener. kuliah, bener lah. Pokoknya ya sekitaran kayak SMA kelas 3, 2015 lu kuliah. Kalau nggak salah. Kuliah gua sama- 2015. Karena Iya. 2016 gua lulus. 2015 2015 kuliahnya kuliah. itu apa? Gua di Binus. Oh, Binus. Iya. Nah, pas ada Gemah. Wah, ini deh. Ini lagi wawancara orang jelek. Iya, makasih. Oh iya. Habis itu tutup pintu. Dia cuma oh iya doang. Enggak ada. Ya, habis itu pergi. Enggak ada loh. Pergi. Tapi kita pengen kenal lebih jauh nih, apa gitu. Mas Abi ya. Iya. Mas Abi pengen kita jauh. Jadi kuliahnya tadi di mana Mas Di Abi? Binus, Bina Nusantara. Kenapa lo ngambil Binus? Binus kan kita yang kayak kita tahu ya. Itu kan tempat orang kuliah. Ya memang. Ya emang kan konteksnya emang saya kuliahnya di Gimana? mana? Kenapa lo? Anda nggak menjawab sesuatu. Maksudnya kenapa lo? Ini. Kenapa lo ngambilnya di Binus? Maksud gua. Kan bisa yang lain kayak gue UNJ 6 bulan. IKJ kan lu? Lu UNJ. UNJ ya? UNJ. Oh ya UNJ. Hanya 6 bulan. Kenapa lo Binus sampai selesai nggak? Alhamdulillah sampai selesai. Kenapa? Iya kan jangan bilang kenapa. Itu Mestinya Anda bentuk tanggung jawabnya dia terhadap orang tuanya dia itu mau Oh, lulus iya. kuliah. Betul ya. Iya. Udah dibiayain sama orang tua masa nggak beres? Oh, ambilnya apa? Hah? Ambilnya apa? Ambilnya kemarin apa tuh? Kayak Innova deh, yang mana gitu. Yang TRD waktu itu zaman itu. Rampok ya kamu. Jadi kuliah ngambil Innova. Dia tujuannya di Binus. Bukan mau ngambil sarjana, guys. Ada orang kayak, boleh. Hak asasi. Boleh. Kenapa? Ya mohon maaf ya, ini mohon maaf nih agak sensitif nih. Tapi ini beneran kan? Orang ke masjid aja ada yang sholat, ada yang ngambil sendal. Tapi kenapa? Enggak, kesannya tuh lo udah mau nyoba bahwa ini tuh valid gitu. Loh, ya narasumber ngomong, masa gua gak percaya? Jadi memang lo dulu kriminalitas sudah dimulai dari muda. Makanya lu suka, abis itu, alasan, buat teman-teman belum tahu ya, di channel GTA ngakak abis itu, yang kita main game GTA itu, kan awal-awal sama dia. Betul. Itulah kenapa, karena dia itu Grand Theft Auto.
Ada awalnya. Jahat. Awalnya Grand Theft Auto. Tapi kan di GTA juga gue terbully ya. Kagak ada gue autonya itu nggak ada tuh. Tifnya nggak ada. Cuman tuh bully. Nggak ada, cuman di Grand bully. blar. Iya, blar. Jadi itu doang. Oke, Ambil serius jurusan dikit, apa waktu itu? Ambil Serius dikit, jurusan Nah, serius dikit. kita serius, kita mulai serius lah. Jurusan apa? Marketing komunikasi. Zaman itu namanya marketing komunikasi. Kenapa? Lo ambil itu? Karena waktu itu jiwa saya tuh anaknya videografer banget. Marketing komunikasi. Nah, dengerin Jiwanya dulu. videografer banget. Dengerin dulu, makanya kan Oke. belum beres. Oh iya, belum. Belum beres, belum. please. Iya, Jangan iya, ngejas iya. lo ya. Ini kan marketing komunikasi. Aneh ya, maksudnya Aneh, marketing iya. komunikasi tapi Kan harusnya Iya, kan marketing ke- videografi, iya. DKV lah. Ya, kalau itu masih masuk akal loh. Film. Iya. nyambung. itu juga. Iya. Kenapa Nggak marketing? apa-apa. Kenapa marketing komunikasi? Tahunya dibully. Iya. Lo enggak kan nanya Dipertanyakan. Dipertanyakan. Makanya harus dijawab. Kita jadi cukup Jawab. kebingungan Pot aja, Arts Mas. berapa Mas. bintang tamu sih? 2 kan? Kayaknya nggak ada deh bintang tamu dibully-bully. Enggak ada yang bully selama ini. Nggak ada bully, nggak pernah. Ini Nggak cuma ada. bully, ini Ini yang pertanyaan. benar. Iya. Pertanyaan bener. Saya Jadi, benar. awalnya itu marketing komunikasi. Dia ada 2 apa namanya? 2 cabang. Penjuru. Gua kurang tidur semalam. Oh, udah nggak apa-apa gitu lagi. Apa-apa gitu lagi. Gua mau dihantam. Ini, Enggak tadi apa? Gitu aja kok, dikit aja. Enggak tadi apa kalau penjuruan? Ada 2 penjurusan. 2 penjurusan. 3 3. penjurusan. Oh gila sih. Sebenarnya itu bukan suatu hal yang wow. Nggak perlu Lo di ngerasa riset kayak dulu. itu Nggak sebuah- perlu, nggak perlu. Iya. Baru ngomong 3 penjurusan. Gua nggak ekspektasi dia tepuk tangan Kim Jong Un. Nggak ekspektasi dia. Tiba-tiba Terus gimana? Ya, 3. PR, Oh PR. broadcasting, Oh and iya. journalistic. PR broadcasting jurnalistik. Betul. Itu dalam Binus. iya maksud gua itu di dalam Nggak yakin jawabannya. gue. Iya. Harus dari itu. Oke. Ada 3. Nah, gue milih broadcast. Oh lu pilih Nah, broadcast. make sense kan kenapa saya suka videografi? Kenapa lu pilih broadcast? Karena aku anaknya videografer banget. Sejak kapan? Sejak SMA. Ingat nggak yang kita ambil foto-foto? Enggak. Enggak seriusan. SMA soalnya kerjaannya kalau ke rumah gue main game doang. Main Dragon Ball. Enggak, tapi gue mulai ada into. Oh iya, Deng. Iya, gue mulai ada into Iya, iya, ke iya. kamera itu karena di SMA itu ada pelajarannya sinematografi. Oh, Ada. iya. Ada pelajaran sinematografi. keren sekolahnya. Iya, terus belajar kamera lah gitu kan. Iya. Gue megang kamera. Nah, gue tuh mulai tertarik karena gue dipuji sama si guru sinematografinya karena foto gue tuh yang bagus. Foto. Ternyata. Pada saat itu foto. Foto, gue moto. Lu megang kamera nggak? Megang SLR, gue inget banget itu. SLR 60D apa zamannya itu. 60D itu apa, kayaknya- apa 5000 1100 Kayak gue tau ceritanya deh. 500D ya, lupa gue. Kenapa? Kayak gue tau ceritanya. Si Gemma kan cerita tuh yang lu syuting di taman bukan? Sama teman-temannya. Sama lu juga kan pasti? Iya. Satu kelas tuh syuting di taman, jalan-jalan ke taman. Terus Iya. yang mau izin susah. Iya, Ya kan? Itu tuh, lu jadi mulai mulai tertarik tuh karena tertarik. wah ternyata aku ada bakat. NPD Ada gue keluar kan, dipuji, wah gue ada bakat nih, kayak gue ahli dalam bidang ini. Tapi lu, diam-diam lu nilai 5 kan sama guru itu kan? Jadi lu cuman pujian, sebenarnya itu bukan pujian. Apa? Encourage. Encourage. Karena saking buruknya supaya nggak terpuruk Supaya nggak diangkat. diangkat. jadi Tapi biar nggak sakit-sakit dirapot- banget gitu ya. Dapat 5 kan? Kok sedih. Kok jadi jadi nggak yakin kepada masa lalu gitu. Enggak. Iya, gue langsung flashback. Anjir sedih ya gue ya. Gitu. Tapi actually gue jadi ingat. Dulu kan kita jalan-jalan foto-foto. Ya di Taman Suropati. Taman Suropati. Tuh. Dia nyetir tuh. Iya benar. Benar ya? Gua Dia nyetir ya? Iya. Terus Lanjutin nggak sih? kita keliling lagi. Kan Ya kita kan? sempat dulu keliling-keliling jalan Indonesia. bawa kamera, foto-foto. Seru sih. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dimulai dari Jayapura. Ke Gunung Jayawijaya. Iya nggak? Kita camping. Wow, aku mendengar omong kosong di podcast ini. Itu asal muasalnya. Jadi asal muasalnya suka dari Dari suka. SMA. Dari SMA, terus Gue tahu sama- lagi. Tahu gue ininya. Ya kan? Ceritanya. Terus sudah mulai into. Akhirnya kan kita sempat awal-awal, makanya kan kita sempat buat video bareng yang Batman. Oh Awal. iya Batman Awal tuh gak jelas Ya, tuh. itu kan udah mulai into tuh karena kan lu megang kamera, gue Iya. jadi nyari-nyari tahu, lu ngedit ya kan, lihat-lihat, ya curi-curi ilmu lah secara nggak langsung.
gitu. Itu tahun 2015-an ya, Itu 2015. dari sebelumnya malah, dari sebelum kuliah kan. Oh, dari SMA ya. Dari SMA, sorry. Yang Batman dari SMA itu ya. SMA benar. Iya, lu pada SMA tuh. SMA kelas 1. Iya, cuman Gema untungnya waktu itu dia habis kelar SMA, gue itu partner. Ingat banget tuh Gema pulang dari SMA, gue bilang, "Gem, gue itu partner." "Ayo udah, gue itu partner." Jadi dia nggak kuliah, lu kuliah. Lu kuliah sih. Karena gue nggak dapet itu partner. Coba dapat. Coba gue bilang sama lu ya, Iya. Bi, gue waktu itu partner lu mau nggak? Iya, coba Nggak, gitu. iya ya. Dah, Mungkin lu hidupnya beda. ya udah sedih banget ya gue dulu. Mungkin lu udah nikah sama Ini Anaknya Kim Emma Jong-un bisa jadi. Watson. Anaknya siapa? anaknya Kim Jong Un. Kita nggak tahu. Kim Jong Un. Kan kalau misalnya lu ke masa lalu ngubah masa lalu dikit aja, jatuhin garpu aja gitu. Ke depan berubah semua. Ya, tapi itu bener sih, katanya sih gitu ya. Misalnya ada nggak? Misalnya di masa lalu yang pengen lu rubah? Ada. Apa? Apa? Nilai gue yang 5. Bener, gue bercanda loh. Ternyata bener 5. Wah, kenapa bisa masuk TV? Nggak. Kan SMA nggak dilihat lah. Tapi gini, Pas lu kuliah lah. gara-gara itu, gara-gara gue terlalu passion sama videografi itu, kuliah, gue semester 1, Nasakom, Nasib 1 koma. betul. Apa tuh nasib satu koma? IPK ya. IPK itu kan IPK tertinggi itu kan 4. Dia 1 Dia koma. 1 koma. semester 1. Lu 1 semester 1. Enggak, kenapa yang bisa ngebuat lo jadi Nasakom itu waktu Karena itu? satu, gue kan intunya tuh Oh, 2. goblok. Belum. Sorry. Belum dijelasin. Kok ngebully semua? Nggak boleh gitu dong. Kita harusnya membangkitkan. Harus balance dong. Kan ini kan kita mau menginspirasi penonton. Iya. Kenapa? Jangan merendahkan dong tamu Walaupun, kita. nah ini gue dengan bahasa yang mengangkat nih. Gue bahasa mengangkat nih. Kesannya deh tadi dia nggak merendahkan. Enggak, Kesannya. gue dengan bahasa Tadi mengangkat. gue yang kesan salah tuh. Kesannya. Gue sekarang mau bahasa mengangkat. Jadi, walaupun ketika SMA nilai 5, dan ketika baru mulai, Kuliah, IPK-nya semester 1 koma. Itu kan kayak teman-teman di rumah mungkin kan ada yang, aduh gua kok begini, kayaknya masa depan gua bukan di TV deh. Iya. Tapi ternyata Masuk TV. Nah, gimana? Nah, terus gimana ceritanya? Apakah improve atau lo berusaha mengubah tata cara lo dalam memanage Ya, ilmu jadi- atau dan lain? jadi gini. Gitu kan. Ih. Datang pembuli lagi. Ih, tadi 4 lawan 1, sekarang 5 lawan 1. Oh, 2, 3. Oh iya, 5 lo. Iya, sekarang 5 lawan 1. Gimana perkembangannya? Menceritakan tentang tadi yang semester 1. Kenapa gue bisa jadi Nasakom? Nasakom. Karena ada 2 apa ya sebutnya ya? Ada 2 yang gue tuju. Jadi gue dulu tuh kan satu videografer. Oke. Yang keduanya adalah gue ngeband. Gue suka main musik. Oh, fokusnya Gua main lagi gitar. masih Kebagi tuh. Kebagi. Jadinya gue terlalu fokus kedua Oke. itu. Antara gue videografer dan gue juga bermusik. Dan pada saat itu emang gue bermusik itu ya cukup ada peningkatan dalam segi gue ngebandnya. Gue pernah ngeband di JCC loh. Di JCC-nya. Tapi nggak ada tamunya. Enggak doang. Jadi gue pada saat itu cek sound doang. Lagi cek sound. Oh lagi cek sound ditangkep. nggak mungkin dong ngeband di mall JCC ya. Nggak ada tamunya. JCC ini ya? JCC itu kan Convention hall center, itu kan? Iya, convention hall. Yang convention hall berarti itu lo udah Tempatnya nyampe- pameran. Berarti lu udah nyampe di titik lu bakal JCC. sampai JCC. Gua- Lu ngeband di tempat parkir waktu itu? di WC-nya. Oh, di WC. Masa di WC sih? Enggak, ini kita bully terus. Kita Nggak, harus nggak, dengerin, nggak, kita harus nggak, dengerin, nggak, kita harus nggak. dengerin. Gimana apa itu? Jadi di JC itu adalah yang nonton tuh para binusian yang baru masuk Kang. Kan kalau bisa baru masuk kan Oh. ada yang di JCC itu kan yang ngumpul bareng rame. Iya, iya, Nah, iya. gue di situ salah satu sama yang mewakili anak binus. Jadi kumpulan band-band emang? Enggak. Acaranya? Jadi perorangan itu diambil dicomot dari berbagai fakultas dipilih. Nah, gue yang kepilih jadi pemain gitarnya. Terus ada lagi siapa? Oke, Terus ada oke. yang dari anak akuntansi, ada anak dari DKV, anak mene. Itu jadi satu tuh. Basisnya anak mene. Drummernya tuh anak DKV, gitaris. Emang acara Binus? Emang acara binus. Jadi Acara emang mahasiswa. sengaja ngumpulin random gitu? Apa sebutannya kan kalau baru masuk mahasiswa tuh? Ospek? Bukan ospek yang jadi PKKMB. apa Kak? Orientasi. Iya kayak orientasi siswa gitu baru pertama kali Iya. masuk Ospek. pakai baju. Orientasi maksudnya gua. Oh ya itu. Gua Nah, jadi gua mau gue tombak lu.
Lu sadar nggak ini dia dalam balas dendam ini? Ini dia dalam proses balas dendam. Dari tadi sebenarnya. Iya itu. Iya, Akhirnya dipilih lah yang tadi gue bilang itu kan gitarisnya dua, gue sama teman gue. Ada dari marketing komunikasi, vokalisnya anak Mene. Ya udah itu deh. Pokoknya dijadi satu. Nah itu nampilin ya menurut gue pada saat itu tuh suatu achievement lah, bisa nampil di ribuan orang kan, ribuan. Mahasiswa Banyak ya? banyak banget. Tapi sempat latihan nggak? Kan yang milihin si Binus ya kan? Ada latihannya. Berarti ya, secara nggak sengaja jadi band. iya. Nah itu asal titik mulai tuh dari situ. Gara-gara kita udah nampil terus diapresiasi, akhirnya sempet tuh nampil. Pertamanya tuh awal-awal tuh ke event-event kampus yang kecil. Jadi kayak ada anak akuntansi, ada acara apa, pengen ada band, gua Nampil? nampil, band Kok guanya boleh sih? nampil. Gue pas kuliah nampil orang Nampol. Nampol itu. Nampol. Nggak, abis nampil gue ditampol sih. Jelek banget. Oke. Oh jadi Abis awalnya itu- gitu. Awalnya gitu, lama-lama naik. Sempet di Gandaria City gue pernah. Oh, Gandaria City band tadi itu ya padahal. yang di semi outdoor tahu kan? Tahu, Ya, tahu, ya, tahu, ya, tahu, di situ nampilnya. Berarti lu dari secara nggak langsung dari tar lu nih. Ini sebelum nilai lu jelek Di atau semester satunya. atau gara-gara ini dia termasuk jadi Iya itu. fokus lu jadi udah mulai kedua tuh. Nah, iya. Nah, abis itu udah kebawa kan. Karena jadi bandnya jadi serius. Betul. Sering nampil. Betul. Jadi kan sering latihan, kebagi deh tuh, pusing kan. Pelajaran nggak pernah belajar. Goblok juga sih kenapa nggak belajar gue ya. Ya, tapi ya intinya itu karena kebaginya karena gue ngeband. Gitu kan latihan ini. Terus lu kayak pas ngeliat IPK lu kok 1 koma, lu kayak aduh udah dibayarin bapak, ibu, kenapa IPK itu kok 1 koma. mulai deh tuh kayak Gitu. aduh. Itu kan dulu kan pikiran lu waktu zaman kuliah itu. Iya. Tapi lu kebayang nggak kalau misalnya misalnya lu fokus band lu, siapa tuh lu miliarder sekarang. Iya bisa jadi ya. Kenapa gue nyesel ya? Tuh kan. Ini. Nggak, lo sebagai host tidak membuat keadaan lebih baik buat dia. Loh, bukan dong. Gua kan realistis. Kadang kita itu terlalu berpikir bahwa hidup itu harus IPK. Tapi bener, kalau Bang Tara nggak menang dapat Canon itu tuh, lu kan menang. Animasi dapat Canon. Oke, Nggak untung yang mungkin bahasa dia. gitu. Bener. Bener ya? Waktu pas nyanyi, Seandainya menang. jadi lu Yang kalah sama anjing ya. Nabi. Jadi lu pas habis itu akhirnya memutuskan fokus ke ini ya. Iya. Ke mana? Iya, Ke jadi dia musik. ke musik malah. Enggak, bukan. Abis dari musik. Karena oke. pertama intinya ke musik. Ke musik. Abis itu udah mulai yang tadi lu bilang bener tuh. Udah mulai aduh, gua kok jadi kesannya tuh nyakitin hati orang tua gitu, udah bayar Iya. kuliah atau apa kok 1 koma. Fokus lagi lah. Akhirnya gue berubah fokusnya. Oh, berubah fokusnya. Jadi ke videografer. Tapi balik lagi. Pertanyaan gua, di momen itu lu udah tertarik belum sama videografer? Udah. Oh, udah, karena dari SMA itu ya? Betul, karena gue masih kan. Kan broadcast itu ada pelajaran ngambil gambar juga. Selain tadi ngambil Innova itu. Iya, yang TRD. Diperjelas. Perjelas lagi. spesifik, mulai spesifik. Ngeri banget, level udah Tapi gue kakap loh ini. sebelum nyampe Innova. sebelum nyampe ke sana gue ada pertanyaan sih. Apa? Dulu kan lu bareng sama Tara sama Gema juga, maksudnya ada main di rumah segala macam gitu ya. Kenapa dulu nggak coba untuk jadi Punya pacar? bagian dari yang megang kamera juga atau karena passion aja? Sempet. Aset predator awal deh. Gue tuh megang Sempet kamera. juga. Jadi waktu itu acaranya kita dia yang megangin. Aset predator yang awal. Megangin. Gua kamera. Tapi nggak gue nyalain kameranya karena kan. Jadi gue megang doang. Abi pegang ya. Karena kayak kurang jago deh belum. Iya. Gitu. Lebih ke Mati. aspri ya dibandingin videografer pada saat itu. Iya. Udah gitu dulu DSLR kan. DSLR kan gak enaknya lu nggak tahu nyala apa nggak. Pokoknya lu lihat itunya layarnya. Oh iya ada nih gambarnya. ada. Mati tuh. Gak ada baterai malah. Terus gimana? Kerekam kok bang? Baterai nggak ada. Kerekam pede Kayaknya. banget. Tuh kan. Gitu. Lu setelah pernyataannya sakit ya. Tapi lu ada nggak momen di mana lu udahlah gitu. Apa? Apa ya? Gua udahin musik, gua fokus Videografer. di malingnya tadi. Videografer itu. Nah, ada lagi jenjangnya nih. Videografer itu awal-awalnya karena gue seneng ngedit. Jujur, Seneng ngedit. Jujur gue semenjak dari Tara Arts ini, gue masuk himpunan tuh gue belajar ngedit tuh grinding parah tuh. Pakai apa dulu? Dulu Vegas Pro. Sama lagi. Berat lu. Grinding. 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 Ya, Sorry. siapa yang bilang grinding tadi? Grinding. Lu Indonesia. Lu Indonesia. Niru-niru doang. Ada Enggak, Inggris gitu. bini lo yang ngomong grinding. Oke. Gue ngomong apa tadi? Gue ngomongnya begini. Tuh, bini gua. Grinding. Gue ngomongnya Apa? grinding. Jangan tuh orang bule grinding kita grinding. Jangan sama.
Orang grinding kita grinding. Oke. Orang hide kita hike. Orang magic kita mage. Silakan Mas, lanjutin lagi Mas. Iya. Di ininya. Kayak gue tadi tuh kayak nggak penting banget sebenarnya. Apa Ya, tadi? terus Tadi apa? nge-grinding kan. Akhirnya gue belajar banyak Iya, tuh lo bang. grinding, Dari lo Vegas Pro dulu. Iya. Lama-lama pas gue kuliah, senior gue bilang, Bi, jangan Vegas Pro, coba belajar Premiere deh. Lu bilang kakak senior lu sotoy gitu. Elu, sotoy, pak. Gitu. Tampol. To the point ya, seniornya ya. To the point. Tapi gue dulu ada alasan kenapa gue juga Vegas Pro. Kenapa? Berat kan Premiere. Betul. Premiere berat Dan dulu. Vegas Pro tuh kalau transisi cuma dempet aja udah transisi. Transisi enak banget ya, diginin Nah, dempet kalau mau transisi. fade in fade out ya cuma menempel, kalau misalnya mau kayak rada mindah Mindah ya. tinggal dilebihin. Lebihin lagi. Iya udah gitu doang, simple. Udah gitu dia kayaknya nggak ada kaca ya. Jadi kalau videonya masuk di play tuh kayaknya ke play ke tempatnya. Iya. Jadi playnya tuh smooth banget playnya. Kan biasanya kalau Adobe kan mesti di render dulu tuh biar nggak kuning, hijau Iya, dulu. kaca file gitu kan. Iya, Nah, ini nggak terus- usah terus. kalau Vegas pada zaman itu. Vegas Pro berapa ya? Lupa gua 4 ya. Apa berapa ya? Sempat. 13. Wih, sekarang udah 13 dulu masih Sekarang udah 20 ya? bukan Sony Vegas kan. Apa? Magis Vegas. Oh gitu. para kerenan Sony. Sekarang Sony gue dapat gratis lagi dari itu Steam. Kok nggak ngomong? Error dulu. Oh iya yang murah. Oh, ya? yang Error. Ultimate Yang cuma ya. berapa? Ultimate. Iya. Cuman Itu iya, 14. 14. Nah, itu Murah 14. banget. Gue sebelum itu. Oh iya. Sebelum 14 jauh. Era lu mah iya, gue juga masih pakai. Era lu nggak deh, gue udah nggak pakai. Gue pakai Premiere udah. Gue masih. Nah, habis itu gue belajar Premiere, Bang. Nah, gue nge-grindingnya itu pada saat gue jadi ya himpunan gue di kampus itu broadcasting kan suka buat event. Event itu kan pasti kan buat video. Oke. Nah, itu tuh gue belajar dari situ tuh. Jadi senior gue ngajarin gue basicnya, gue yang ngembangin. Nah, mulai di situ tuh gue belajar terus kan event banyak tuh. Jadinya gue buat video juga banyak, tugas-tugas juga banyak. Nah, gara-gara itu akhirnya ada satu pelajaran di mana kita disuruh buat iklan. Menarik ya, buat iklan. Bagus sih. Nah, itu tiap kelas itu punya kelompoknya masing-masing. Nah, nanti hasil yang paling bagus akan diperlihatkan di kelas lainnya. Jadi dipamerin, nih yang di kelas ini nih kayak gini nih buatnya, kalian bisa buat lebih bagus nggak? Itu semester? Aduh, lupa lagi semester berapa? 4 mungkin ya? Karena gue juga pernah dulu SMA disuruh buat ikan, gue bingung. Oh, maksudnya buat ikan gimana pak? Gue tampar gurunya. Kan ikan Ikan kan ciptaan Tuhan. Iklan. Makanya, nggak Iklan. masuk akal. Iklan. Oh iklan. Iklan. Aduh. Budak Itu, lagi. itu yang pas lagi buat iklan, Nah, itu semester 4 deh, kalau nggak salah semester 4. Kalau nggak semester salah. 4. Oh, Kalau nggak oke. salah aja nanti. Nah, gue buatlah itulah iklan. Gue ingat waktu itu gue buat iklan pedal pop ice cream sama iklan. Oh, sama ini ngambil ini. Jadi kalau saya di broadcast itu ada belajar ngambil angle kamera. Oke. Nah, gimana caranya? Angle kamera itu kan ada banyak. Ada eagle shot, ada pen, ada banyak lah. Iya, iya. Gue lupa Iya, lagi. iya. Pokoknya banyak lah. Pokoknya Iya, banyak. iya, iya. Nah, itu tuh gimana caranya dibuat jadi satu, terus jadi sebuah video yang menarik. Jadi kan ada frog shot, kayak gitu-gitu loh. Ada medium shot, long shot, extreme shot, kayak gitu-gitu. Cuman dibuat jadi satu video. Nah, 2 video itu yang bagus nanti akan dipamerkan ke kelas-kelas lain buat jadi contoh. Oh, ini yang bagus. Nah, diadunya dengan cara pamer. Dengan cara pamer. Tapi yang kelas kita nggak tahu video yang mana yang dipamerin sama kelas lain. Oh, nggak tahu tuh dari kelas mana? Iya, nggak tahu. Oh, Gitu. oke. Terus Seru ya udah. sih. Nah, seru kan? Nah, habis itu udahlah gue buat, gue ngedit, gue ngambil kamera juga. Ternyata, kan gue juga udah ngeliat yang punya kelas lain dong. Gue ada satu video yang gue puji, wih ini keren banget nih buatnya nih. Gitu loh. Tapi kan gue kepo, nih siapa yang buat ya? Kan kayak gitu-gitu kan. Akhirnya gue cari-cari tahu. Terus akhirnya ada satu momen di mana kita nongkrong bareng nih dari semua angkatan. Si angkatan itu tuh, angkatan gue tuh ngumpul bareng, ngobrolin soal si video itu. Ternyata video gue tuh ditampilin kelas lain. Dan gue muji juga satu video yang menurut gue bagus, nah ternyata gue ketemu orangnya, jadinya kenalan gitu loh. Oke. Jadi yang video-video yang kepilih itu jadi kenalan. Oh, lu yang buat, oh, lu yang ngambil. Nah, ada 3 orang, ada 2 orang pada saat itu. Bentar, ada 2 ya? Iya, 2 pada saat itu. Ada deh. Sekarang dia jadi camper Trans TV. Nah, terus satu lagi ada dia produser radio. Jadi kuliah itu dia produser radio itu ngeditnya bagus. Jadi itu bagus justru. Bagus deh ngeditnya. Jago dia. Nah, tapi dia satu-satunya yang kayak udah pakai Final Cut Pro deh pada zaman itu. Gue SMA. beda sendiri. Dia pakai Mac tuh. Oh, berarti Final Cut Pro sama Adobe juga sih dia.
Kalau nggak salah ya apa gitu. Kalau Gua udah lupa. pakai Final Cut Pro kayak sendiri dia kayaknya ya. Iya, karena dia udah punya MacBook pada zaman Pada zaman itu. Coba, Gila, ada. Pada Gue zaman baru itu sekarang nih kebeli MacBook MacBook. Pro lagi. Tapi yang gue pengen nanya sama lu, gue kepo nih. Karena gue kan kuliah cuma 6 bulan. Iya kan? Iya. Ketawanya kok nggak enak deh. Ketawanya ngejek. Ada nggak yang udah diasah? Pisau. Gitu. Kalau mau yang tumpul enak. Oh iya, biar lama ya. Sakit dong. Kalau Kasian bisa banget. yang paling. Nah, tapi yang pengen gue tanya adalah kenapa? Bukan kenapa. Lu pernah nggak ngerasain? Apa? Lu kan udah belajar kayak tadi kan, belajar angle segala macam kan pas kuliah tuh. Begitu nyemplung di dunia kerja, ternyata agak ketinggalan ilmunya. Iya. Ngerasain? Itu gue mulai ngerasain itu karena yang tadi gue bilang gue kenalan sama 2 orang yang jago itu, yang ngeditin, akhirnya kita buat tim. Oke. Buat satu kayak production house kita. Oh, pernah lu buat production house? Kayak iya gue pernah buat buku Kurang tahunan ajar. sekolah. Gila. Yang ngajak gua. Dia ngebikin dream team, bro. Itu iya benar, kenanya kayak 3 dream orang? team. Jadi sama gua 3 orang. Oke. Jadi ibaratnya nih pada zaman itu adalah editor yang dikenal bisa buat video bagus. Yuk bikin PH sekarang. Kan dulu kuliah. Tiba-tiba gue kepikiran. Lo bikin PH nih tiba-tiba. Tiba-tiba. Jadi PH kecil-kecilan, Bang. Jadi Bikin kita. Jadi awalnya tuh dari Right now. buat video klip musik, Itu, musik anak kampus. Oh, musik anak kampus. Anak kampus aja, anak Oke. kampus. Sampai di titik gimana gue pernah buat buku tahunan sekolah terkenal. Salah satunya 42 Halim itu kan terkenal. Oh. SMA 42 Halim, 39 Cijantung. Itu gue buat buku tahunan sekolahnya. Termasuk band lu, gue kepo, pengen denger. Ada lagi. Dulu namanya 16 Project karena gue lulusan tahun 16 kan. Terus Oke. ini kan satu band angkatannya 16 semua, jadi 16 Project 16. Dah, intinya lanjut ke videographer lagi tadi. Dari sekolah-sekolah, titik puncaknya tuh gue ini jadi salah satu videographer Rai Astanino alias Ran, band Ran. Videographer? Iya. Gue ngambil behind the scene-nya. Jadi dia lagi video Oh, klip BTS. Jadi dia lagi buat album baru namanya Mager waktu itu, zaman itu. Nah, itu buat behind the scene-nya. Itu lu pribadi apa dari kuliahan lu? Enggak. Ini udah mencakupnya gue dibayar. Oh, udah berarti pribadi kan, iya, dari sendiri. udah bertiga lah sama teman gue inilah. Berarti pas di masa kuliah itu pada saat itu? Masih di masa kuliah itu, gue udah Wow. Asik sih. Asik ke kuliah, masa kuliah emang gitu. masa kuliah itu sampai beres kuliah gue masih. Cuma abis itu sempat udah enggak lagi. Tapi justru orang kuliahan yang bener tuh yang kayak lu. Gimana? Walaupun gua nggak kuliah ya. Iya. Tapi yang bener tuh emang orang yang jangan cuman kuliah pulang. Kalau menurut gue itu namanya lu kuliah cuman Kupu-kupu. kupu-kupu cuman kuliah pulang. Bener. Biar kan gue udah bayarin nyokap, udah yang penting kuliah. Yang bener tuh harusnya kupu-kupu mati. Kupu-kupu mati. Kuliah pulang? Kuliah pulang, malam party. Kupu-kupu mati. Pantes nasib 1 koma. Kupu-kupu mati dugem. Kuliah pulang, malam party, dugem. Iya, dugem ya, bukan singkatan. Nggak ada singkatannya, itu kan satu kalimat. Nah, jadi Mau gue jatuhin nih kamera nih. nah karena ketika gua waktu itu berhenti kuliah, ya gua jangan nangis, Pi. Nanti gue jadi kepala gue udah gak sedih loh. Tapi kalau dia nangis, gue jadi ikut nangis kan. Gue tahu nih guys, gue jalan Nah. gara-gara dia berhenti kuliah. Kan harusnya kupu-kupu mati, jadi cuma tinggal partinya doang ya. Gue tinggal party ya doang. Lu Jadi nggak gua kuliah tuh pulang. Party, setan. Maksud gue, tanggung jawabnya. Ketika lu udah nggak kuliah, lu tanggung jawabnya. Soalnya banyak yang nanya juga penonton nih, biasanya kan. Kalau misalnya kita mau ganti jurusan, gimana menurut lu, Bang? Oh iya benar. Kalau misalnya gue berhenti kuliah, gimana, Bang? Iya. Jawaban kalau dari gue sih ya, yang penting tanggung jawabnya. Betul. Bener nggak? Kalau Betul. sebagai lu kuliah sampai selesai kan? Alhamdulillah. Yang penting tanggung jawabnya, meskipun lu sibuk atau apapun, yang penting lu harus bisa lulus kuliah lah. Tepat waktu itu nilai plus bagi gua. Yang penting Yang penting lulus. Apalagi Jangan kelamaan. kalau udah dibayarin sama bokap nyokap Iya, lu. lu pikirin mak bapak lu udah bayarin lu. Gitu. Gua meskipun nasakom tapi kan lulusnya gua tepat waktu. Betul. Dan pastiin lu kuliah harus yang lu suka. Betul. Jangan ikut-ikutan orang. Iya, jangan. Kayaknya kalau aku masuk IT keren deh. Gebetanku di situ. Iya, gebetan gua di situ. Kayak jenjang karir bagus deh, tapi bukan passion. Jangan. Capek. Tapi ada juga Bang yang dilema. Ini yang gua kadang suka nemu di teman-teman gua. Karena tuntutan orang tua. Oh. Ini itu paling dilema sering. loh. Ini serius Itu nih. paling sering. Iya. Wah. Iya kan? Bener. Yang habis.
Dia mau gimmick, intinya mau ngambil ini. Iya, ternyata habis. Iya. Siapa yang ngabisin sih? Lu. Gua lapar banget. Habis makan yuk. Ayo boleh. Nah, jadi Intinya itu bang, maksudnya Oh, kasih. itu. Yang gue kadang suka ngatain gitu yang dilema fakultas, jurusan itu terlalu maksud gimana ya? Terlalu ada desakan dari orang tua gitu loh. Iya benar. Paham gak sih? Jadi sebenarnya dia kuliah cita-citanya orang tua. Nah. Itu paling capek tuh. Kasihan gue jujur. Tapi ya, yang alhamdulillahnya dari teman-teman yang gue tahu zaman sekarang udah banyak yang legowo. Nah, alhamdulillah gitu. Contoh nih, zaman gue dulu ada tuh teman gue, orang tuanya dokter, orang tua dua-duanya dokter. Anaknya tiba-tiba pengen jadi anak band. Gue tahu sendirilah eranya gue mah. Mau makan apa? Which is, tapi tar lu nih, realistis. Era saat itu, ya lawan lu band-band gede, lu mau ngeband susah lah, gitu kan. Walaupun pada saat itu ya, euforia band tuh gila banget kan. Euforia nyanyi, apa segala macam tuh gila. Tapi, ya lawannya susah lah, jalannya pun susah. Kalau sekarang kan Spotify, apa berduit pak. Jadi YouTuber, jadi TikToker. Canggo, live TikTok. Sawer, ibaratnya sekarang gitu kan. Give. Sekarang pun udah banyak. Kalau yang gue lihat misalnya anaknya, papa aku mau jadi anak band, gas gitu. Padahal bapak ibunya misalnya apa? Napi misalnya. Jadi udah beda zaman sekarang. Tapi ada loh anak kecil ditanya, gue pernah nanya anak kecil, kamu ceritanya mau jadi apa? Jadi YouTuber. Lah, bohong, orang ada gua pas dulu nanya gitu, dia nanya, ih kepo, tolong, gitu kan anaknya. Pedofil dong ngulik anak kalau kayak gitu namanya. Pendekatan gue begitu ya. Nanya cita-cita dulu gitu. Kenapa tuh anak minta pertolongan? Iya, makanya sih aneh. Enggak, tapi yang tadi yang jadi ibunya dokter, bapaknya dokter, akhirnya dia jadi dokter juga, nggak jadi main band. Kalau yang tetap main band, tapi dulu tuh wah hiruk pikuk. Hiruk pikuk. Kalau sekarang kan lebih rasional. Oke. Karena orang tua aja pun tahu zaman sekarang teknologi udah berubah. Gitu kan. Enaknya isi yang gue lihat tuh, tapi nggak sedikit juga kalau dari yang pas gue live misalnya banyak yang nanya gitu. Gitu. Makanya jangan lupa guys, passion lu dulu. Sesuai passion yang penting. Gitu. Tapi lu emang dari awal itu, terus band lu nggak lanjutin tuh? Nggak lanjutin dah, gue udah deh. Jadi gue cuma sebatas hobi aja jadinya. Nah, tapi tapi gue konsen ke videografer yang tadi itu. Tapi lu jadi punya pengetahuan gitar segala macam dong? Ngerti. Bikin musik kita bareng. Aku siapa? Aku di mana ini? Tiba-tiba lo ajak dia main band tuh. Kita ajak main band. Gua baru belajar software musik. Itu aja ya. Apa? Pakai software apa? GarageBand. GarageBand. Nggak apa-apa bang. Semua itu di awal dari nol. Gila kosong Nggak banget. Nah, ada. ini ya, jadi Audacity. abis dari situ, Audacity. tapi dari situ Bi, jadi kan abis selesai lulus kuliah, Ya. sebenarnya apa yang ngebantu lu, akhirnya kan lu masuk dunia pekerjaan. Menurut lu, apa yang bisa ngebantu anak muda untuk mempermudah mereka untuk masuk dari transisi kuliah, masuk ke pekerjaan? Mungkin lu punya Oh, iya benar. pengalaman. Intinya gini ya, kalau menurut gua, kalau buat anak kuliah yang baru, fresh graduate apalagi ya, mau menuju kerja nih, jangan terlalu ego tuh dalam arti tuh memilih pekerjaan gitu loh. Gue maunya pekerjaannya ini, gue maunya gajinya segini. Ya kan ego itu namanya. Yeah. Lu belum ada pengalaman, belum apa, maunya di pekerjaannya yang terlihatnya gengsi juga, mau yang oke. Gue mau kerja misalkan, contoh nih ya, misalkan gue mau kerja langsung di Acer, misalkan. Ya misalkan gitu. Terus bandingin langsung sama luar negeri. Luar negeri gaji segini. Nih ya, gue udah perusahaan gede Indonesia, mesti gue gaji segini. Gue kan lulusan ini. Luar negeri, negara kecil. Kecil. Apa-apanya juga ini. Nah, misalnya kayak gitu loh. Maksudnya jangan mau apa-apa tuh tinggi. Lu gunanya fresh graduate ada lu mencari ilmu, pengalaman. Jadi gaji itu yang menurut gua kalau misalkan udah soal ngomongnya gaji tuh yang sesuaiin aja. Fresh graduate UMR deh gitu. Kan gue pribadi meskipun di bawah UMR, meskipun kayak beda 500.000, kalau gue bilang sikat aja. Kan dicari ilmunya, pengalamannya. Itu yang ngebuat lu nanti akan value-nya naik. Betul. Semakin lu lama di tempat kerja itu, misalkan lu 2 tahun kerja, lu pindah, itu value lu naik pasti. Karena lu udah punya pengalaman kerja selama 2 tahun. Betul. Pindah, lu nyari tempat yang lebih dari tempat yang sebelumnya, naik lagi kelas, bertahap. Gara-gara lu ngomong gitu, gue jadi ingat satu hal. Apa? Kan sempat viral di Twitter apa di mana gitu, yang bilang gini, udah lo kalau kerja dimanapun nggak usah berikan yang terbaik, ujung-ujungnya ntar lu diganti bla 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 bla. Lu setuju gak sama omongan kayak gitu? Atau justru lu harus kasih yang terbaik, tinggalkan jejak emas. Kalaupun lu nanti digantiin,
Ya tetap aja jejak lu emas. Ya itu intinya. Kalau Gitu. gue Apa ada, yang lu setuju yang mana? gue setuju yang kedua tadi. Lakukan yang terbaik. Karena kalau gue sendiri pendirian gue adalah kalau gue di satu tempat, at least ada satu ada satu karya gue, achievement gue di situ tuh yang bisa diingat sama orang. Itu sih. At least itu satu aja. Apapun deh. Yang penting tuh orang tuh remind, oh ini nih Abi. Kayak gitu. Gue masih ada satu itu tuh. Kalau di satu tempat kerja, apapun itu ya. Mesti ada satu itu. Kalau misalkan gue belum ada satu itu, gue belum puas, jujur aja. Kayak gue Dan jangan lupa kan yang namanya tempat kerja itu link. Ada yang namanya mulut ke mulut. Bisa jadi suatu saat nanti lu lagi, aduh gue nggak lagi nganggur lagi nih, tiba-tiba gitu kan. Tiba-tiba karena jejak emas lu yang tadi itu, lu ada omong-omong, oh tuh Abi tuh dulu jago, ini ya, gitu kan. Itu, jejak Kerjaannya emas. bagus gini-gini. Set, jadi lu kerja bagus itu bukan bertujunya lu pengen dilihat bagus oleh bos, tapi oleh sekeliling lu juga kan. atau lebih tepat lagi untuk diri sendiri. Nah, karena dalam lu membuat jejak emas itu kan lu bisa dilihat orang gitu loh. Oh, ini orang punya quality gitu loh. Sebelum Pak kita Ipin lanjutin tadi nih, mau lanjut. Bi, kan mungkin orang-orang lagi pada dengerin, tapi dalam pekerjaan lu siapa, Bi? Pekerjaan lu apa? Oh, Biar sekarang mungkin nih. temen-temen Oh juga iya, pada tahu kan. di dunia kerja lo apa dunia sekarang kerja dapat kerjaan? Nah, semenjak gua Bandar lonte itu tuh. Kan itu plot twist yang apa gunanya tadi dia nyebutin semua fotografi. tahu-tahu Konsep kerjaannya. Mas, konsep plot twist itu kalau memang sudah benar. Oh, plot twist nih, bukan yang ngejudge. Oh, ini plot twist. Nggak ada. Orang dulu jelasin. Yang benernya Anda. Iya. Apa, Pak, kerjaan Nggak sekarang? ada. Biar teman-teman Kerjaannya apa tahu, tuh? kan lo dari videografi katanya lo suka. Videografi. Apakah berhubungan dengan Karena- apa yang lo kerjakan sekarang? Ini dia, karena ada sebuah jejak emas. Akhirnya gue dikasih kesempatan, diberi kesempatan dan peluang oleh salah satu teman gue yang kerja di stasiun televisi. Buat masuk, Bi. Ayo, Bi, masuk gitu. Lu coba dulu deh, interview dulu, tes dulu. Gitu kan. Gue mencoba lah itu. Oh iya, jangan pernah apa ya ibaratnya menolak sebuah kesempatan. Ambil dulu aja. Betul. Ambil dulu aja. Karena nggak tahu ke depannya. Misalkan lu diajak teman gue nih, diajak teman buat, ayo ikut gue, udah interview dulu gitu loh. Betul, Coba aja, nggak usah ini. Betul. Karena jangan lupa juga teman-teman bahwa kadang-kadang jawaban dari doa itu tidak berupa sesuai doa kamu, tapi berupa kesempatan. Jadi misalnya, ya Tuhan saya pengen kerja A misalnya, Iya. tapi tiba-tiba ada kesempatan kerja D. Iya. Lu jangan langsung, ini kan bukan A, ini D. Justru ambil dulu, karena siapa Ambil tahu itu dulu. jawabannya. Nanti yang mengarahkan lu ke A suatu saat. Tuh, itu dia. Dan ini sesuai dengan omongan Bang Tara. Gue inilah interview di sebuah satu stasiun televisi. Awal itu gue jadi namanya PA. Gue masuk tuh production assistant. Paham kan Mas Kiki production assistant? Iya. Berarti yang biasanya tuh yang mengatur set, ngebantuin produser, kebutuhan tayangan program tuh seperti apa. Gue interview nih. Singkat cerita, kan banyak yang interview PA. Si HRD-nya bilang, dia HRD pada saat itu stasiun TV-nya tuh dia langsung cetus. Lu nggak keterima, lu nggak keterima, lu nggak keterima. Kayak gitu. Jadi biar nggak wasting time, paham nggak? Tapi masuk akal juga sih, ya udah tinggal lo cari kesempatan di Iya, tempat cari lain. kesempatan lain gitu. Nah, pas gua adalah lo minggu depan datang lagi. Katanya gitu. Minggu depan datang lagi, kenapa? Gue bilang gitu. Karena kenapa? Karena gue bilang, Lu udah pakai custom made. Kenapa? Gitu kan. Pakai custom made. Iya, kok mate? Nggak, sudah. Suri. Jadi Fox. Oh, lu Fox. Enggak bercanda. Ini belum. Jangan dipotong-potong. Ini kayaknya jadinya arah plot beda twistnya bener nih, gue takutnya Iya. nih. Endingnya kita Nggak. kecilin. Akhirnya kan ditanya kenapa 2 minggu lagi pindah, karena pas gue interview itu sama eksekutif produsernya, dia bilang, gue padahal ngomongnya tuh nggak ada kreatif-kreatifnya ya, tapi gue diarahin buat minggu depan ketemu sama head of kreatifnya. Oh. Gitu, tuh aneh tuh 2 minggu katanya 2 minggu lagi lu datang lagi lu ketemu sama head of kreatifnya ya, karena menurut si IP itu gue tuh lebih cocok di kreatif, padahal gue selama kuliah itu nggak pernah Kreatif. iya, bodoh. Maksudnya nggak pernah jadi orang kreatif, maksudnya nggak pernah di bidang, nggak pernah di bidang kreatif, role-nya, maksudnya. Nggak pernah di bidang maksud gue kreatif. itu, maksud gue itu. Sensitif. Iya, kamu kan negatif. Oh, pesimis. Aku udah trust isu. Ya, nggak pernah di bidang kreatif gitu Oke, kan. oke. Nah, ya udah gue dengan
rasa apa ya namanya ya, kayak udah sering di PHP-in interview, kayak gue mikirnya ini mah cuma ya bilang aja lu nggak mau nerima gua gitu, cuman ngomong secara halus lu akan diinin 2 minggu lagi gitu loh, paham ya? Oke. Terus akhirnya beneran setelah 2 minggu gue dipanggil lagi buat datang, ketemulah sama si head production ini. Udahlah interview ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ya udah kamu besok masuk ya, terima, kamu hire dulu 6 bulan di stasiun televisi itu sebagai kreatif, dan notabene gue nggak ada pegangan pengalaman, Pak. Itu menarik kan? Menarik Berarti kan? Lu modal nekat juga waktu itu Modal ya? nekat, karena kan gue nggak mau menyiapkan kesempatan itu. Betul. Tiba-tiba gue berubah lah jadi kreatif. Dari situlah mulai gue belajar, Bang. Karena kan gue gini, gue diterima, berarti kan gue harus mengasih apa ya, membuktikan kalau gue tuh bisa kerja. Iya. Otomatis gue harusnya belajar dong, meskipun background gue nggak pernah nih. Nggak pernah belajar. Iya, makanya Nasakom kan. Ya, Nggak punya nggak pernah punya background background kreatif. Nggak punya background kreatif. Ya udah di situ gue belajar 6 bulan di salah satu program yang cukup besar pada saat itu tuh, pegangan program TV itu. Gue tau lagi TV dia gede loh, yang TV yang awal tuh kan. Gede itu. TV-nya adalah ya terus Ya, kayak itulah ya. Udah selama 6 bulan tuh. Selama 6 bulan. Dan kreatif kan nggak cuma gue doang. Ada yang lain yang hire. Sama PA juga ada yang hire. Nah, pada saat 6 bulan itu udah beres, tiba-tiba si Harry kan balik-balikin kartu dong. Kartu, kalau masih hire tuh namanya kartu visitor. Belum kartu karyawan. Jadi buat masuk, tapping, dan lain-lain kan. Tiba-tiba si Harry pas gue balikin, ini lu pegang, Bi. Gitu. Gue ingat banget Desember itu. itu 2019 ya? 2019. Iya kan? Soalnya sebelum pandemi kan? Iya benar. Iya. Jadi gue masuk 2019, 2020. Kan nyampe kan 2009 akhir tuh, dari Juni, Juli, 6 bulan kan Desember. Pas gue mau balikin itu, tiba-tiba akhirnya dia bilang, ini lu pegang ya, tapi jangan bilang siapa-siapa, kata dia gitu. Lu mau gue masukin ke karyawan kontrak. Wah, seneng banget gue. Jadi pindah tuh dari yang hire jadi seorang karyawan TV. Tapi dia bilang, lu jangan spill dulu ke siapa-siapa. Misalnya yang masih kuliah belum ngerti nih. Apa bedanya hire sama Hire itu adalah di freelance mana masih? sama aja sih sebenarnya hire sama freelance ya. Tapi hire tuh lebih kayak Cuma hire tuh lebih udah pasti. lebih dedicate karena kan lu di sebuah perusahaan. Kalau freelance kan itu kan sebutan bahasa yang kayak lu kerja tuh semerawut lah di mana aja gitu loh. Lu freelance ini, freelance itu gitu. Nah, ini kan hire nih. Kalau hire kan satu kantor 6 bulan itu lu tuh kayak dinilai lah sama head-nya, cara kerjanya gimana. Sebenarnya hire itu belum tentu jadi karyawan juga loh. Bisa jadi sekarang diperpanjang lagi hire 6 bulan lagi. Bisa gitu juga. Jadi kayak yakin gak yakin ya. Ya, kayak gitu. Nah, pada saat itu gue cuma 6 bulan doang. Dan gue langsung dikontrak itu pada saat, pokoknya gue disuruh datang Januari apa Februari gitu. Suruh datang lagi ke kantor buat tanda tangan kontrak. Dan gue langsung dikontrak selama 2 tahun. Langsung 2 tahun. Gitu. Nah, ya udah di situ tuh gue, wah seneng banget gue akhirnya bisa pakai seragam karyawan ya kan. Di salah satu stasiun TV terkenal. Ya udah di situ gue akhirnya ngegodok ilmu, ngegodok pengalaman gue, link gue diperbanyak di situ ya di situ salah satunya. Turnover-nya tuh di situ. Gue jadi bisa ngerti gimana cara buat konten bagus, gue jadi bisa ngerti gimana caranya buat skrip, gue jadi bisa ngerti caranya, oh ternyata ngedit tuh ada etikanya loh, oh ternyata ngedit tuh nggak cuma asal lu ngedit, cut, transisi. Itu ada etikanya juga, kenapa transisinya begini, kenapa ngambil kameranya dari sini, dari situ, gue jadi tahu. Ibaratnya kalau dulu sinematografer yang gue tahu tuh, which is kita undang juga kemarin ke Pot Ars tuh, Om Ben. Dia bilang, kalau lu cuma bisa cut, render, itu namanya operator doang. Betul. Editor tuh ada hatinya. Betul. Jadi dia tahu kapan harus cutnya di mana, kapan harus ini. Makanya gue kayak kemarin nonton film Lilo and Stitch. Muntah dalam. Lu pernah denger nggak Muntah dalam? Lu tau nggak yang GERD masuk lagi? Pusing, Pak. Lu nontonnya ya? Lilo and Stitch Tahu tuh remake. gua ada fenomena muntah dalam. Itu katu-katu udah kayak Cocomelon tapi film. Tapi ini film anak kecil loh, masa katu-katu kan? Makanya 1 bilion kan dia keuntungannya. Karena ya anak kecil semua kalian nonton ya. Gitu. Dan editannya editan Cocomelon setiap detik. Cut. Karena anak pusing, kecil, Pak. karena anak kecil suka yang gitu kali ya. Iya. Nah, itu juga. Nah, ini menarik nih. Perkembangan zaman. Menurut tuh sebagai orang TV alias TV people, moncrat. Itu menurut tuh gimana kualitas acara zaman sekarang? Ini udah mulai agak sebagai penonton nih. Nah, tapi sebelum masuk ke situ ya. Oh, sebelum masuk. Oke. Kalau masuk itu, Bi, lo mau ceritain nggak? Lo sekarang lagi pegang apa mungkin? Pekerjaan yang lo lakuin? Oke. Mungkin. Oh iya. Apa Apakah mungkin? sama? Masih sama, gue harus Bersama. menjadi seorang creative officer sebutannya.
Oh, naik malah yang Kan sekarang ini. sebenarnya di yang sebelum itu awal tuh creative officer. Sebenarnya kalau yang di sekarang gue bisa dibilang mungkin ya kreatif senior sebenarnya. Salah satu kreatif yang udah ada pengalaman lah, bukan yang fresh grade. Cuma ya nggak apa-apa kreatif officer aja. Jadi kalau sebenarnya kesannya tua gitu kan. Jadi biar officer. Jadi lo sekarang adalah creative officer, di salah satu Senior, stasiun TV. Ya, yang beda bukan yang kemarin, udah pindah. Udah pindah. Nah, tar dulu sebelum pindah, apa? Kenapa pindah? Karena nggak diperpanjang. Itu zamannya layoff. Zamannya pandemi ya. Iya. Covid lagi pada kacau. Iya sih. Dan jujur itu satu angkatan gue yang pada saat gue kerja itu udah nggak ada semua di situ. Emang udah. Dan berbarengan loh, lo di Nggak, layoff. satu-satu. Bukan maksud gue, lo di layoff. Teman-teman gue juga pada saat itu banyak layoff. Nah ya kan. Emang orang TV, orang apa? Emang lagi gila. Itu gue sedih banget. Gue abis dari di kick lah ibaratnya di layoff. Itu gue 1 tahun nganggur. Wah itu pusing banget. Itu 2022 berarti ya? Iya. Dulu kan? Iya. Gila itu. Gila itu. Ekonominya mau lagi gini kan grafiknya tuh. 2023 kan baru. Gue sampai hopeless gitu. dari 2023. Itu pun balik lagi ke yang tadi jejak emas. Gue ketemu temen gue di warkop. Gue lagi di warkop. Gue nongkrong di depan kantor gue yang dulu. Itu kan ada warkop. Gue lagi nongkrong lagi. Emang gue kangen gitu. Kangen sama kantor gue gitu. Gue nongkrong di depannya. Gue nongkrong tiba-tiba teman gue lewat. Woi, Bi, ngapain lu kesini kata gitu? Ini gue kangen main warkop aja nih. Gue makan mie-nya enak soalnya di situ. Indomie dong, cuma entah kenapa masaknya enak gitu. Oh iya, gimana sekarang mana? Lu lagi di mana sekarang katanya? Gua nggak lagi di mana, lagi nyari-nyari aja nih gitu. Oh yaudah. Terus habis itu udah dia bilang gue masuk dulu ya, masih ada yang gue urus. Oh iya, 3 hari itu dia nelfon video, Bi lu mau kerjaan nggak? Orang itu. Kenapa lu nelfon gue? Iya kan kemarin kita ketemu, gue entah kenapa kepikiran lu aja. Cuma sekecil itu loh. Tapi dia itu di tempat yang baru apa? Udah di tempat yang baru itu. Oh, jadi dia ternyata- pun kangen juga di tempat itu. Iya, dia tuh ada freelance. Oh, freelance. Iya, dia dulu kerja situ bareng sama gua. Cuma dia ada freelance juga yang di mana tempat kantor freelance-nya itu ada hubungan kerja bareng sama si stasiun TV ini. Gitu. Jodoh ya. Iya, terus tiba-tiba gitu dia nelfon gitu karena gua keinget lu aja kemarin kita ketemu. Terus mungkin ya karena gue pernah kerja bareng sama dia juga, dia langsung mikir ya gua nggak tahu ya. Yeah. Dia nelfon gua, ya udah akhirnya gue nyoba itu. Gue interview di kantor yang sekarang, keterima. Tapi itu kelihatannya kayak hal sederhana ya. Oh iya, karena kenal jangan salah. Jangan salah. Kenal pun kalau lu dulu ya kenalnya kayak lu kerjanya jelek gitu. Ya nggak dipilih lu. Iya benar. Tapi karena dia temennya Abi itu tahu kerjaan Abi kayak gimana, jadinya dia kepikirannya jadinya Abi. Itulah kenapa gue selalu bilang juga buat teman-teman jangan lupa naro jejak lo itu kalau bisa yang bagus gitu. At least sama orang tuh ada positifnya lah, jejaknya positif lah. Nggak usah denger TikTok yang jangan ngapain ini. Nah, melanjutkan pertanyaan dari balik. Tara tadi ya. Ya. Apa perbedaan soal masalah perkembangan zaman? Oke, sekarang balik lagi. Perkembangan zaman. Zaman televisi. Zaman TV. Itu apakah sekarang kalau jujur aja ya di YouTube kan ya karena TikTok tadi itu. Karena udah beda lah. Beda eranya tuh terasa. Karena yang gue rasa tuh kalau misalnya dunia internet itu sangat lebih personal, ya kan. Jadi apapun yang terjadi di masyarakat itu langsung terrefleksi ke internet lebih cepat. Gimana dengan TV? Yang gue lihat kayak sama ya. Sama gak sih? Malah kebalik kalau menurut gua TV sekarang. Masa? Menurut gua nih ya, YouTube itu bisa tidak seperti dulu. Ini menurut gua ya. Karena banyak artis TV yang pindah ke YouTube. Oke. Itu menurut gua definisi masalah awalnya. Jadi the real YouTuber tuh tenggelam. Sedangkan yang dari TV sebenarnya TV tuh nggak, ya masih begini aja, nggak ada perubahan juga sebenarnya. Cuma yang sedihnya tuh di YouTube. Tapi kayak, tapi gue sebagai penonton TV nih, misalnya nih, kayak dulu kan lu lebih kayak gini deh, gampangnya nih kalau gue ngomong mau gampang ya, acara-acara net TV. Oke. Itu kan acara-acara TV sebenarnya 10 tahun lalu. Iya. Makanya ketika dia berusaha kayak gitu zaman sekarang bubar. Ya, jadi gini, kalau net TV itu untuk kualitas dia buat programnya itu menengah, untuk peruntungannya ya, untuk menengah ke atas sebenarnya. Karena kan elegan, bagus, kayak luar negeri kan programnya. Tapi sayangnya, net TV itu dari segi yang nonton, ini gue tahu karena ada salah satu petinggi gue tuh katanya kerja di net TV dulunya. Jadi gue udah dapat segelintir cerita lah tentang net TV sedikit ya. Katanya tuh gini, rating share-nya tuh jelek net TV. Tapi digitalnya bagus banget. Jadi misalkan
konten itu ditonton kan biasanya diinin ulang di YouTube ya. Iya. Apa sih namanya part-part yang Iya, lucunya iya, atau benar, apa. benar, benar. Itu tuh penonton banyak banget. Gue juga nontonnya di YouTube. Iya kan? Tapi kalau nonton di TV-nya tuh nggak dikit. Itu yang disayangkan. Berarti dengan itu apakah secara langsung mengatakan penonton digital sama TV emang beda? Memang beda. Penontonnya. Memang beda. Jadi gini, TV itu peruntungannya itu ini karena kita hidup di kota yang maju. Indonesia kan luas. Iya. Iya kan? Karena kita di hidup yang maju, kita mungkin merasa kita udah nggak perlu nonton TV, kita udah bisa dari internet. Coba Bang Tara pikirin kalau misalnya orang-orang kayak di NTT, di Sulawesi, mungkin yang di pinggirannya, di Kalimantan, mungkin yang di pedalamannya, mereka masih TV. Dan nontonnya itu yang pastinya yang nggak seperti net TV yang terlalu elegan apa. Nyarinya tuh apa? Dangdut. Sehari-hari ya. Ya, jadi yang ibaratnya tuh menengah ke bawah lah ya, lebih kayak dangdut atau mungkin lawak-lawakan, lebih kayak ngerumpi-ngerumpi buat ibu-ibu. Masuk akal. Masuk akal. Dan tahu nggak kenapa boleh nyebut ini nggak sih stasiun televisi nggak boleh? Ya sebut aja. Ya, ada satu stasiun televisi Indosiar. Indosiar. Lu tahu kan yang program yang Dangdut Academy dari jam 6 sore Iya. sampai jam 1 pagi. Iya. Itu tuh salah satu program di mana yang ngabisin prime time TV. Bener-bener dihabisin jamnya. Jadi bener-bener tayangan TV prime time paling lama itu dong Dangdut Academy. Secara rating gimana dia? Bagus banget. Oke. Dan Karena marketnya dapat karena banget. marketnya dapat, dia dangdut. Dia ada ngelawaknya. Mau semuanya. Nah, itu dia. Mungkin buat kita yang di perkotaan kayak iya apaan sih? Tapi di tempat lain, wow. Nah, tapi yang maksud gue berubah adalah dulu kan prime time-nya itu model-model kayak extravaganza ya kan? Iya benar. Itu kan masih laku tuh. Sekarang kan udah nggak laku. Makanya ada Emang. OVJ itu kan sebenarnya lanjutan. Sebenarnya Iya. secara nggak langsung mirip. Bahkan OVJ yang baru nih kan gue nonton. Iya. Ya udah beda sama yang dulu. Ya, beda. Yang sekarang mah udah ya udah. Udah gitu aja kan. Beda emang gitu. Makanya Gitu tahu ya. kan di TV itu ada namanya prime time. Jadi ada yang jam pagi, jam siang, jam sore, jam malam. Nah, prime time malam itu biasanya tuh mulainya dari abis maghrib sampai ketemu jam 12 lah. Dan konten setiap jam beda-beda ya. Misalnya prime time siang tiap apa? konten tuh beda-beda. Misalkan dari jam 6 sampai jam 7 apa, jam 7 sampai jam 7.30 misalkan apa, lanjut lagi. Nah, yang tadi gue bilang Dangdut Academy itu full. Satu program itu aja udah. Itu aja. Dan orang nggak bosen nontonnya. Nah, ya kan. Gitu ya. Gue baru Menarik tahu kan. tuh. Makanya kalau misalkan dibilang ada perubahan atau enggak, sebenarnya enggak. Tergantung segmennya aja kemana. Karena kalau misalkan lu merasa udah nggak nonton TV ya berarti emang ya lu bukan targetnya buat di program itu. Terus dari ilmu-ilmu yang di TV lu punya ini nggak kira-kira yang bisa lu pakai misalnya lu pengen jadi konten kreator? Oh mau dong. Nggak, maksudnya ada nggak kayak gua dari TV belajar ini nih kayaknya bisa deh gua aplikasiin ke YouTube misalnya gitu. Nah itu yang dilakuin sekarang. Sama lu. Malah mas semua orang konten yang di TV dijadiin konten buat di YouTube kan. Iya. Nah, maksudnya untuk lu pribadi. Oh, untuk lu Jadi kayak pribadi. misalnya lu pribadi nih, gua ada ilmu ini dari TV nih. Gua mau bisa lakuin ini di ini dan itu kepake nggak? Kepake. Sama nggak? Sama. Sama. Sebenarnya di TV itu untuk masalah konten tuh yang gue demen ada terstruktur. Oke. Maksudnya tuh kontennya tuh yang kita tahu gimana caranya nge-grab konten penonton. Kita analitik gitu loh. Oh, ternyata penonton tuh sukanya begini. Dikemasnya dengan kalau TV itu kan dikemasnya terlalu banyak pantangan ya. Udah yuk kita makan Popeyes yuk. Udah nyampe Popeyes. Yuk, Popeyes makan yuk. Oke, Jadi- ya. Kalau gitu kita makan Popeyes. Ya. Kita udahan dulu. Thank you, udah. Jadi Tiba-tiba makan Popeyes. Apa tadi Bapak Dani Padahal mau gua masih menyampaikan ada sesuatu? pertanyaan. jadi TV loh. itu ke Andra Padahal gue masih ada pertanyaan. Dia lagi menjawab dengan saat dulu tadi. Saat dulu, tiba-tiba Tiba-tiba Popeyes. bubar. Aku juga lupa. Di TV kayak gitu nggak? pertanyaan. Ada tiba-tiba bubar gitu. ada, Serius? ada. Apa contohnya? Acaranya tiba-tiba bubar. Tiba-tiba. Gua ada pertanyaan. Jadi kayak Apa? gue pengen ngulik Abi lebih jauh sih. Oke. Karena kan lo sebagai kreatif tim ya. Kreatif Ya, tim kreatif. Sebenarnya yang dikerjain apa sih sama tim kreatif? Tim kreatif itu ngebuat program satu, ngidein program. Jadi kalau buat program tuh kira-kira hostnya yang cocok siapa, terus program di dalamnya segmentasinya apa aja, penontonnya arahnya mau kemana, kayak gitu-gitu tuh kreatif yang mikirin lah yang secara teori gitu loh, maunya apa seperti apa dibuatnya, kenapa begini, kenapa begitu, kayak gitulah.
Jadi yang itu yang gue kerjain sekarang. Tantangannya apa, Bi? Dalam Tantangannya- tim kreatif, Bi? Yaitu gimana caranya kita bisa menentukan passionnya atau kesukaannya para penonton tuh lagi kemana, nyari alurnya gitu loh. Oh ternyata nyari sebuah bumbu-bumbu menarik di sebuah program tuh seperti apa, kan itu nggak bisa gimana ya, itu banyak trial and error kalau di kreatif itu. Kita harus nyoba dulu. Ada datanya nggak? Dari Ada. rating tadi tuh? Ada. Rating ini... Umurnya berapa yang nonton, lengkap. Rating itu dari mana? Dari Sistemnya? itu, Gue dari dulu paling nggak ngerti sistem rating. Dari Sebagai ini, orang awam dari, TV ya? Iya, dari apa namanya, Nielsen, namanya Nielsen. Nelson tuh apa? Nielsen itu emang kayak suatu perusahaan yang ya itu rating TV yang Oh, tahu itu perusahaan? frekuensi. Iya. Dari frekuensi tahu sampai umurnya. Iya, sampai umurnya Cara jelas. aja dia nggak tahu Nah, itu gue nggak tahu dah. Itu gue nggak tahu. Pokoknya gue gitu dapat data aja. Maksudnya? Dan itu kelihatan, misalkan di jam ini gue saingan sama TV apa, programnya apa, ratingnya berapa tuh TV, jelas. Nanti deh, kita off, udah beres gue unjukin ada ininya. Nielsen namanya. Iya, Nielsen. Gitu. Itu yang gue tahu sih, gitu. Jadi jelas itu ratingnya apa. Jadi disitulah gue ngebaca data. Oh ternyata penonton gue tuh banyak penontonnya ibu-ibu. Ketahuan loh, ibu-ibu umur segini. Oh kalau ibu-ibu kayaknya kalau zaman sekarang tuh demennya tuh ngegosip deh. Coba deh kita bawa sedikit gosip kayak gitu-gitu. Kalau kreatif itu tuh banyak trial and error, udah banyak nyoba. Jadi kita menanalitik dulu. Kalau it works, oh berarti jalan terus. Kayak gitu. Ya boleh. Kenapa? Siap? Kenapa Pak? Kalau kayak gitu, ada nggak contoh di mana kayak lo jadi kreatif terus entah itu gagal atau berhasil? Mungkin lo bisa kasih contoh kayak, gue pernah coba lo bikin kayak gini tapi ternyata nggak works. Nah apa gitu, mungkin biar jadi ada pelajaran sih. Oke. Yang pelajaran yang pernah gua ambil itu, yang nggak works itu adalah Kayak lu bikin works sama nggak works ya. Iya, Bang. Perbedaannya ya. lu bikin acara gitu awal-awal terus gagal. Atau acara yang sama. Oh, Kayaknya lu pernah cerita sama gue deh. Apa? Acaranya ini kurang terus lu tambahin apa gitu. Ya, jadi lebih gue pernah Itu tuh kreatif juga tuh kerjaannya. kreatif juga, merubah segmentasi itu juga kreatif. Kayak gue dulu pernah program awalnya tuh gue banyakin gimmick. Gimmick tuh berarti kan Lempar gajah. ya banting kameramennya. Nggak, lempar gajah tuh apa yang mau dilempar? Jadi ini acara makan. Gimana lemparnya? Awal-awal tuh acara review makan. Review makan. Cuma kan gue biar beda itulah, gue di awal-awal tuh pengen gue buat gimmick dulu. Jadi lucu gitu loh. Itu buat tim kreatif. Tim which is kreatif. lu. Jadi iya, jadi gue nge-briefingin hostnya, enter gini ya. Tapi sejauh mana sih tim kreatif tuh maksud gue? Apakah misalnya ini lo acara makan nih? Itu apakah sampai tempatnya? Iya, semua tempatnya itu tuh tim gua. kreatif. Iya. Oh. Dari nih, tim kreatif nih kayak acara makan, itu gue nyari tempat makannya dulu. Tempat makan lu Dealing sama nyari. tempat makannya. Hah? Nentuin menunya. Itu lu semua tuh. Gue semua, Oh, jalur. jadi oke. Jalurnya, terus gue ngurusin hostnya, buat skrip hostnya. Ngurusin campernya juga buat ngasih tahu kalau ini ngambil makanan ini di sini, makanannya itu, enaknya ngambilnya gimana. Berarti acara kayak acara lu itu ada direktor nggak sih istilahnya? Ya seharusnya karena tuh produser itu ngedirect juga. Oke. Cuma kan sebelum produser itu kan sebenarnya lebih kayak memantau ya, gimana jalannya tuh Memantau lancar atau semua. enggak. Gue kan bakal follow up ke produser. Kalau lu lebih ke di insight-nya ya. Di insight-nya, jadi kalau misalkan gue mau melakukan sesuatu, pasti gue kabarin lu produser ya, gue mau buat begini aman nggak? Oh yaudah aman, udah briefing aja. Mata lu mahal gitu kan. Iya, Kadang-kadang ya kan. kemahalan. Toto gini, Abi, orang TV. tangannya dipegang nih, Abi. Kok kayak familiar sih Biar gerakannya. kan. Tapi emang itu benar. Karena pasti utama budget ya. Dikira baik gitu pegang lu tangannya. Mau tendang. Tendang dadanya. Tapi apakah masih sampai sekarang budget adalah Budget apa? kunci utama? Untuk? Kayak misalnya nih acara lu. Oh iya. Yang tadi makan-makan misalnya. Oh iya. Kan Pasti dong. Setiap gue syuting itu ada budget. Apa pasti budget yang menyesuaikan kemudian kan. Budgetnya dulu. Habis itu menyesuaikan tugasnya tim kreatif. Saya tidak memungkiri itu. Tapi Iya. itulah gunanya pengalaman, di mana kita bisa membuat sebuah program dengan budget yang ada, tapi kita tidak memakai semua budget itu, paham nggak? Asik. Jadi gimana caranya? Misalnya gini, lu dapat budget 1 juta, masa lu pakai semua modal itu lu 1 juta? Ya enggak lah, gimana caranya gue coba buat 800 biar 200 bisa disimpan nanti buat episode selanjutnya kali aja, buat apa keperluan syuting atau apa gitu. Segede apa sih budgetnya? Misalnya suatu acara Tergantung ya. kayak acara yang lo makan-makan gitu gede nggak sih? Tergantung ya, enggak sih. Oh nggak gede. Yang kalau yang gede banget tuh apa bisa kalau acara TV? Yang kayak dangdut tadi tuh kira-kira Oh, pasti gede dah, karena kan dia pasti kan ada lighting, Inputnya ya pun- paku, apa namanya, panggung, Properti stage-nya dan segala properti, belum ada Tapi properti hasilnya apa. pasti Talent gila juga ya. banyak. Gila banget itu, tapi kan timbal Selalu baliknya, prime time iya, dihajar sama jadi dia. mau lah ngeluarin duit banyak. iklan itu
Berapa tuh TV bisa dapat dari satu Nah, iklan aja? itu gua kurang tahu sih. Tapi yang sih- dulu gue pernah tahu di TV gue yang pertama, Hmm. itu iklan seminggu aja kalau nggak salah tuh. Bisa 1 miliar apa? Seminggu. Seminggu. Dan itu nggak yang Nggak prime time? cuma berapa detik sama berapa menit gitu. Prime time nggak? Kayaknya sih. Cuma gue nggak tahu, itu yang gue denger kayaknya sampai segitu deh. Kalau nggak salah berapa menit, berapa ratus juta gitu. Kayaknya bukan seminggu deh. Nggak, karena yang gue denger, bukan seminggu malah. Pertayang. Pertayang. Ada juga. Ada ya? Ada juga. Udah gitu iklan rokok kebanyakan gede-gede ya. Makanya malam. Ya. Gila. Nah, kembali lagi tadi. Kenapa? Saya contoh dari Ya, yang worst yang tadi yang gue Ya, bilang. ya. Gue buat gimmick. Ya kan? Buat gimmick di awal biar lucu gitu. Misalnya ketemu ada 2 host, terus nggak sengaja ketemu, kayak dibuat-buat gitu aja. Gue tau lo ada tempat makan enak ya. Pokoknya ada cicet-cicet begitulah. Akhirnya habis beres makan, gue pernah buat sedikit skit. Jadi biar ada lucunya. Jadi skitnya kayak, misalkan lu nih bang, lagi makan duren. Aduh, makan durennya gini dong, jangan belepotan. Guenya diginiin. Terus gue balas, kamu juga dong jangan belepotan, tapi semua muka belepotan. Kan lu tadi bibir doang. Itu pun kreatif. Kreatif. Toto yang pas kamera ngepen, semuanya belepotan, kan lucu kan? Kamu juga jangan belepotan, tapi seluruh muka. Ya itu kan lucu gitu, skit-skit itu kreatif juga. Semua kreatif ya. Ih, menarik itu kan? itu contoh dari yang berhasil tuh. Itu yang awalnya dulu. Gue berharap itu berhasil. Karena kan ada lucunya, ada ceritanya sedikit, storytellingnya, tapi ada makannya juga. Ternyata Indian adalah penonton, ternyata mau yang langsung makannya doang. Intinya dia demennya nggak- Taunya nggak- kayak gitu tuh lo dari Karena dari rating. Gini loh, rating itu. Jadi ada yang total program, sama ada yang dideretin lagi. Jadi di dalam program itu segmentasinya di menit keberapa, apa itu apa ada menitnya? ada. Penurunan penonton di Ada, menit sekian ada, gitu. Ada. Oh jadi lu tahu, menit Jadi sekian. tahu, Oh karena ini nih. Oh pas gua gimmick, penontonnya biasa aja. Tapi pas makan, naik. Oh berarti itu enak sih. Nah Di itu YouTube ada kayak gitu nggak ya? Ada. Misalnya ada di detik keberapa gitu. ada. Ada. Retention ya? Ada. Itulah gunanya analitik. Itu fix 15 juta nggak sebulan. Kak gue keluar gitu aja. Kalau 15 juta nih. Deal. Anda mau kemana? Kang Dani mau kemana? Keluar. Cobain aja di sini. Menarik. Jadi gitu. Udah lebih. gitu. Pindah ke sini, kreatif. Berapa lu nawar? Live nih, nggak mungkin gua bohong. Kalau gua iya. Bi. Ada Kang Dani. Nawarnya berapa? Jujur aja, kalau misalnya jujur, nggak Kang Dani nggak ada, misalnya lu berapa nawarnya? Kalau Kang Dani nggak ada, lo nawarnya berapa? Enggak, misalnya tembok. Berapa misalnya? Apa ya? Berapa ya? Berapa coba? Gua tuh Tembaknya tembak. bingung. 25. Oh, Wah. tolol. 10. Oke guys, jadi itulah hiruk pikuk menjadi tim kreatif di TV ya. Tapi lu Serangan jantung. Enggak. Tapi itu yang menarik. Jadinya Oke. gue dari situ jadi bisa belajar analitik dan itu kepake juga di YouTube. Gitu. Jadi gue lu bisa biasain menilai ya, nih. mana yang works, mana yang enggak. Mana enggak. Dan gue juga bisa menilai, penonton tuh reaksinya begini. Iya, Berarti bisa nih diginiin. Ternyata ini worse. Ternyata ini enggak. Jadi emang semua itu tuh butuh trial and error. Emang harus nyoba-nyoba dulu di awal. Kita nggak ada yang tahu kan maunya penonton tuh random ya. Atau kebalikannya. Kadang kita emang harus coba. Misalnya nih lu udah nemu yang niche lu, udah cakep, ya udah. Ya udah. Jangan nyoba yang lain. Karena ibaratnya gini aja, kayak kalau gue bayangin gue penonton nih. Misalnya gue bisa nonton acara lu makan-makan. Iya. Dengan segala macam gimmicknya. Tiba-tiba lu ada hal lain. Ya. Ya kok begini. Berubah. Kan antipati kan jadinya Ya, kan. jadi jangan merubah garis besar sebuah program itu. Betul, Kalau betul. nambah bumbu nggak apa-apa. Betul. Biar kasih sambal biar pedes sedikit ibaratnya. Ya, kasih benar. garam biar rada asin dikit deh biar enak, gurih atau apa. Tapi jangan bahan pangan utamanya itu diganti. Misalnya tadinya sapi udah enak diganti ayam, ya jangan, beda dong. Itu sih. Intinya itu. Gitu. Dan itu yang ngebuat worse atau enggaknya. Jadi gue bisa taunya di situ yang gue pertama worse-nya. Ternyata perlunya gimmick, ternyata gue lihat penonton sukanya mau langsung makan. Oh ya udah berarti habis dari depan opening ngambil proses masak langsung makan. Gitu aja udah. Nggak usah Makan sambil ribet-ribet. ngobrol. Iya. Gitu ya. Terus cut perpindahan kamera tuh juga ngaruh. Bayangin penonton. Jangan bilang lu juga yang misalnya kayak editor tuh kayak ini jangan kata itu sampai lu nggak Itu sih gue lebih ke ngobrol sama, kan jadi ada bagian analitik itu sebenarnya ada bagian yang namanya orang programming.
Jadi program itu ngasih tahu loh, nih lu di program ini tuh ternyata naik nih-nya di sini, dikasih tahu ke gua, ke produser. Terus lu ngobrol lagi ke editor. Kita obrolin nanti enaknya gimana ya? Oh, mungkin berarti ntar kita coba cepetin lagi nih pace-nya nih, tak-tak-tak-taknya. Pace pembodohan perubahan. Pembodoh. Langsung dia jujur. Ini bodoh. Tipik saya tidak dimengerti. Gue Pembodohan ini. Singkirkan saja. setelah mendengar ini tuh gue merasa bahwa kerjaan Kiki bakal menambah setelah ini. Kenapa? Gue udah pernah bilang ke Kiki, gue bilang gitu. Apapun Tapi- tuh ngaruh, tapi maksud gue gini, Iya, kalau tahu, gue Bang. kayak sebenarnya ya yang gue lihat sekarang di stasiun bukan di stasiun TV sih, di YouTube malah. Konsep itu sekarang udah TV banget sebenarnya. Cuma banget emang. ya kayak podcast, kayak talk show, itu sebenarnya TV banget. Lo sebutin deh siapa artis-artis itu tuh sebenarnya kerasnya TV banget. Tapi yang bedainnya adalah mereka nggak ada boundaries. Kalau di TV itu ada boundaries. Iya benar, lebih Jadi, lepas. Lebih lepas. Tapi konsep strukturnya tuh persis kayak TV. Dia ada namanya apa sebutannya apa sih, aduh lupa lagi namanya, musik yang di belakang. Jadi kayak dia nge-elevate lu lucu tuh, dikasih musik, organ tunggal. Ya, contohnya. Itu kan Ya TV. gua aja kan nyindirnya sekarang udah kayak YouTube, sekarang TV boom gitu Ya. kan. Dulu kan YouTube lebih dari TV. Sekarang udah YouTube. sama Ya sih. kayak emang. gitu. Jadi ya itulah. Marketnya juga gue bilang udah sama sekarang. Betul. Jadi kan orang sekarang lebih ke digital ya kan. Ya. Tapi sebagai saya yang kerja di TV, gimana saya membuat TV itu menjadi menarik? Itulah tugas sebenarnya produser sih dulu sih. Iya, benar. Karena kan produsen yang nyuruh Jangan kreatif cuma ya. nyuruh kreatif-kreatif, duit mana? Gitu kan. Itu baru dia tuh yang nanya duit. Ya, pokoknya yang megang duit sebenarnya produser. Bikin gua acara deh Easy. di TV. Itu. Gua maunya dibayar 40 juta lah per episode. Guys, kita udahin aja yuk, guys. Katanya kreatif. Bisa. Kreatif kan yang menyalurkan. Misalnya menurut lu kemahalan, tawar dong berapa gua? 4 juta. Oh, jauh ya. Nolnya kurang 1. 10%. Persennya. Jauh juga ya. Langsung kelemes. Tapi kan ada kan yang host sampai dibayar 40 juta kan. Yang Ada. itu acaranya udah gila banget tuh. Ada per episode lagi. Per episode kan. Gila. Dulu gua ada salah satu artis hostnya yang dulu di TV gue yang pertama. Host di program itu. Satu episode itu belasan. Literally satu episode. Dan dia kan acaranya syutingnya sering. Total aja deh. Misalkan ada 40 episode ya. Misalnya berarti sehari Menarik, bisa kan? 2 kali syuting, 3 kali syuting gitu ya? Iya, ya untuk orang yang belum seterkenal dia ya mungkin. Kalau misalnya udah ngetop rata-rata seminggu sekali tetap jadwalnya. Apa? Apa malah lebih sering? Bisa lebih sering. Bisa lah, tergantung Jadi malah program tappingnya TV. banyak ya, udah tinggal Iya. banking aja. Apalagi live taping. Live apa namanya, program live. Kalau program live kan berarti kan kalau acara Senin sampai Jumat ya, lu tiap hari pagi lu muncul di situ. Ya berarti lu diakumulasinya per episode lu berapa? Yang ngomongnya misalkan per episode 1 juta deh, ya udah sebulan deh tuh lu hitung. Tapi gue penasaran deh, Bi. Ada nggak yang kira-kira di acara TV sebenarnya live, tapi sebenarnya itu tappingan? Bohong gitu, live bohong. Ada ya? Ada. Ah, itu live taping kan. Oh, live tapping. Oh, ada namanya ya. Jadi live-nya duluan dulu, ada yang kayak gitu, ntar atau ada tayangannya. Tapi dibikin live. Tapi dibikin live. Tapi pas itu pas dinyalainnya tuh tapping, tapi dalam bentuk tappingan. Ada. Itu trik lah, sebenarnya kan cheating-cheating ada kok yang kayak gitu. Gue pernah kok kayak gitu-gitu, syuting kayak gitu, cheating-cheating. Menarik ya dunia TV ya. Menarik kan? Tapi, nah, ya kan. Apa nih? Perasaan Di gua nggak luar enak. passion Oh, iya. dan lain-lain. Ya. Karena pastinya dunia TV beda-beda ya, luar negeri, dalam negeri. Betul. Menurut pendapat lu, sejujur-jujurnya, dari gue yang dulu nggak pernah jadi orang TV sih, tapi jadi lebih ke entertainernya lah, ibaratnya di TV kan. Cuma bentar juga tuh, kalau di total paling 2 minggu. Oh, iya, gue tahu lagi. Apakah masih gila dunia TV? Capeknya. Itu sih udah pasti ya, makanan sehari-hari. Anak TV itu kok belum tipes, bukan anak TV. Gitu ya? Benar, istilahnya? benar itu real. Wow. Itu real. Kalau belum tipes, Iya, belum iya. sakit, bukan anak TV deh pokoknya. Anak TV kid lah ya. Iya. Pokoknya di TV Tapi itu- membaik gak dari tahun ke tahun? ya kalau untuk saat ini lagi enggak. Untuk saat ini ya. Karena Sekarang kan udah ada stasiun TV yang tutup, udah Karena banyak layoff. lawannya YouTube, Ya, TikTok. betul. YouTube-nya aja sekarang udah geblek loh. Iya kan. Algoritma berganti lagi kemarin. Iya. Untuk 20 tahun ke depan kata YouTube gara-gara Oh, iya? TikTok.
Menarik ya. Menarik kan. Ya, Kalau untuk saat ini enggak. Tapi untuk kita yang zaman dulu ngerasain TV lagi booming ya itu naikin TV. Ya kan. Zaman-zamannya dulu apa bioskop Trans TV. Zaman-zaman dulunya Minggu kita masih nonton kartun. Oh itu sih. Itu Buset, itu mau dulu banget ya. Dulu banget. Kita pindah-pindah Makin TV loh itu. kesini, makin- Kartunnya ke sini tiap pagi. Oh, gue mau nonton ini pindah ke yang lain. Itu TV hidup tuh. Tiba-tiba gue jadi pengen nanya. Apa? Dari yang lu lihat itu banyak masih ada nggak sih yang gen A, gen anak-anak nonton TV zaman sekarang? Jujur ya. Hah. Kayaknya enggak deh buat gue ya. Kayaknya kurang lah. Ibu-ibu, bukan ibu-ibu enggak. ya. Lebih banyak tuh ibu-ibu. Karena mikirnya gini aja. Lu pagi-pagi jam 8, pasti kan ibu-ibu nyetrika sambil nonton TV atau enggak nyalain TV sambil dengerin deh. At least. Kan gitu, ya kan? Sambil nyetrika, sambil nyuci. Berarti marketnya ibu-ibu. Marketnya tuh yang ya orang tua Kebanyakan. lah. Orang tua lah, menengah. Ya umur-umur mungkin 30 tahun ke atas mungkin. Ya segitu. Kalau yang muda-muda kayaknya sekarang lebih digital deh. Kalau menurut gua ya, ini menurut gua ya. Ya. Nah, tapi menurut lu juga terakhir nih, mungkin ya sebagai penutupan nih. Oke. Gimana untuk para teman-teman yang udah kuliah yang emang arahnya ke TV? Menurut lu pribadi apakah masih ada kesempatan? Masih banget. Masih banget. Masih ada Kalau ya? kalian pengen belajar broadcasting yang lebih mendalam, masuk TV. Masuk TV. Masuk TV dulu. Dan toh katakanlah misalnya ke depannya saingan TV makin banyak, Nggak ya usah lu takut. ilmu lu bisa dipakai Ilmu untuk lu. saingannya itu. Betul. Intinya lu Paling godok nggak. ilmu lu. Kalau lu emang Betul. berintu ke TV, ke dunia broadcasting, boleh. Mau ke dunia production house juga nggak masalah. Lu mau ke TV dulu atau mau ke production nggak masalah. Benar. Yang penting adalah di situ lu dididik gimana caranya lu bekerja sebagai seorang broadcaster tuh yang baik, yang benar seperti apa, seharusnya seperti apa. Kalau lu pindah-pindah kantor lu juga bakal bisa merasain cara kerja kantornya ada apa namanya? Sebutannya konsep kerja tiap kantor tuh beda-beda loh. Nah, kalian bisa ngerasain tuh, bisa bedain, dan dari situ kan kalian juga bisa mendapat ilmunya lagi seperti apa. Oh, katanya kalau kantor ini tuh kayak gini kerjanya. Intinya tapi ilmunya ya. ilmunya yang ini. Kalau ilmunya udah dapet, Betul. ibaratnya kayak sekarang yang gue lihat aja kan banyak acara-acara yang dibikin di YouTube tuh literal loh. Acara yang ini kan dia bisa bikin TV, kenapa dia bikin YouTube? Mungkin lebih murah kan? Kan di YouTube kan nggak bayar apa-apa. Betul. Lo tinggal bikin akun, selesai. Dapat AdSense. Atau gue pernah diundang podcast, gue iseng nanya kan, ini siapa yang biayain? Ada lah pokoknya, dia dananya sampai 1 M sebulan. Podcast, lo tau tuh. Gitu kan, terus oh jadi zaman sekarang tuh gitu. Oke, gue tahu. Ya kan? Intinya yang penting ilmunya. Iya. Jadi misalnya lo, oh worry nih bang, ke depannya TV siapa tahu udah nggak ada atau gimana. Lah kan ilmu lo bisa dipakai ke yang lain. Kan TV internet kan teknologinya. Betul. Ilmunya lo bisa kemana-mana. Gitu. Kalau TV hilang nggak mungkin. Nggak mungkin sih benar. Mungkin. Selama masih ada orang-orang seperti Bapak. Seperti aku. Kecuali 15 juta. Oh, udah keluar gue. Dia sensitif. Ya udah, nanti kita nego lagi aja lah. Nego lagi aja lah, offline. Thank you guys, sampai jumpa di ada yang dia keluar. Ngambek. Dia keluar. Jangan gitu dong, Ayah. Sini. Sampai jumpa di 2026 aku bertualang aja lah. Aku jadi pendaki gunung. Mau ditahan nggak nih? Tahan dong. Kenapa dia keluar nggak tahan? Ini Popeyes beneran nggak sih tadi apa cuma bercanda sih? Kenyang gue nih, gue lapar loh. Yaudah yuk makan. Gue dari siang belum makan, Biar kita sumpah. sekalian nego. Selamat datang di Taraats. Belum. Oh, belum. Belum. Kan mau nego dulu. Berapa? Ini udah di off. Berapa? Udah di off.